Halo, kita lanjut. Pertarungan itu bertentangan dengan harapan semua orang dan kebisingan di sini telah menjadi sunyi dengan tatapan kaget melihat Mu Chen. Tim-tim yang sebelumnya masih memandang rendah Mu Chen mengungkapkan ekspresi serius saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Memang, bagaimana mungkin orang yang datang ke jurang suci primordial tidak memiliki satu atau dua hal? Reruntuhan tempat Mo Xin mendarat meledak dan siluet perlahan keluar. Pada saat ini, Mo Xin memancarkan aura tak menyenangkan yang sangat padat saat dia melihat Mu Chen dengan niat membunuh memenuhi matanya. Mo Xin jelas tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan dari konfrontasinya dengan Mu Chen. Selama ini, Mu Chen hanyalah seorang pendosa tanpa status apapun di matanya. Meskipun ibu Mu Chen memiliki posisi tinggi di klan, Mu Chen tidak pernah menikmati sumber daya dari klan Buddha kuno. Jadi, Mo Xin telah memandang Mu Chen dengan jijik, dan dia telah membayar harganya untuk itu. Di matanya, orang berdosa yang tidak berharga telah memberinya rasa obatnya sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini untukku, Mo Xin. Betapa tidak terduga. Mo Xin menyeka darah dari sudut bibirnya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sepertinya setelah pertama kali dia menderita, Mo Xin akhirnya melihat orang berdosa dari klan Buddha kuno mereka dengan serius. Mu Chen menyipitkan matanya. Karena Mo Xin bisa menjadi tuan muda dari klan Buddha kuno, maka dia harus memiliki satu atau dua hal. Setidaknya setelah menderita kerugian yang begitu signifikan, dia masih bisa menahan amarah di hatinya dan mulai memperlakukan masalah ini dengan serius. Tipe orang ini adalah musuh yang tangguh. Mu Chen juga tahu bahwa alasan mengapa Mo Xin akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya adalah karena Mo Xin terkejut oleh tripuresnya. Dengan persiapan, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan efek yang sama lagi. Namun, Mu Chen juga tidak merasa menyesal tentang hal itu. Jika dia akan melawan lawan seperti Mo Xin dengan semua kartu mereka terungkap, tidak ada yang dia takuti. Kejutanmu baru saja dimulai. Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari niat membunuh Mo Xin. Pertandingan ini telah membuat banyak orang terkejut. Dilihat dari kelihatannya, Mu Chen benar-benar melawan Mo Xin. Oh, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Mo Xin mencibir saat beberapa siluet terbang dari sisinya, tiga penguasa bumi sempurna yang asli. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Buddha kuno, bawahan Mo Xin. Pendosa Mu Chen, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Mo Xin, cepat menyerah. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno berteriak ketika mereka melihat Mu Chen dengan marah. Dari mana datangnya lalat-lalat ini? Anda juga memenuhi syarat untuk menggonggong pada Tuan Muda saya. Long Xiang menonjol dari belakang Mu Chen saat dia melihat dengan tatapan gelap. Oh, Tuan Muda, bisakah orang berdosa juga menjadi Tuan Muda? Long Xiang, sepertinya kamu telah berkembang mundur setelah bertahun-tahun. Penguasa bumi yang disempurnakan yang tahu Long Xiang diejek. Kenapa kita tidak mencari tahu setelah kita bertarung? Long Xiang tersenyum saat tinjunya mengepal bersama dengan energi spiritual yang kuat menyapu. Penguasa bumi yang disempurnakan, kamu juga telah menembus alam penguasa bumi yang sempurna? Merasakan energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Long Xiang, beberapa mata penguasa bumi yang disempurnakan menggigil. Menurut apa yang mereka ketahui, Long Xiang telah terputus dari semua sumber daya dari klan Buddha kuno sejak lama. Dia telah berada di kuasa Sovereign Realm untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengambil langkah itu. Tapi dia benar-benar membuat terobosan setelah mengikuti orang berdosa untuk waktu yang singkat. Ling Xi juga berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tangannya, dengan cepat menyatu dengan lingkungan. Hanya dengan satu perintah, mereka akan dapat membentuk arai spiritual. Luo Li juga berdiri di samping Mu Chen. Meskipun dia penguasa bumi kecil, cahaya spiritual berkedip di matanya yang memancarkan aura berbahaya. Kedua tim berdiri dengan ketegangan tinggi, pertempuran mungkin pecah kapan saja sekarang. Tim di sekitarnya juga mundur, takut mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Mu Chen, tapi saat ketegangan meningkat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan semua orang melihat sebuah tim memotong kerumunan sebelum mereka berdiri di samping pesta Mu Chen dan melihat ke pesta Mo Xin. Jelas, itu adalah pihak Wen Qingxuan yang pergi untuk mengumpulkan informasi. Klan Wen, ketika Mo Xin melihat tim Wen Qingxuan, dia mengerutkan alisnya.
dia tidak pernah berharap Mu Chen berkenalan dengan klan Wen. Tapi hanya Wen Ziyu yang melangkah ke alam penguasa bumi yang sempurna di antara kelompok Wen Qingxuan, jadi Mo Xin tidak terlalu takut. Tetapi dengan suasana yang hancur, Mo Xin juga berangsur-angsur menjadi tenang. Ini jelas bukan waktu untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan pihak Mu Chen. Melalui pertempuran sebelumnya dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen hanya tampak sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Tetapi kekuatan pertempurannya telah melampaui sebagian besar penguasa bumi yang disempurnakan. Selanjutnya, Mo Xin curiga bahwa Mu Chen mungkin memiliki kartu truf yang lebih kuat. Jika tebakannya benar, maka dia harus membayar harga yang mahal, bahkan jika dia bisa menang. Dengan begitu banyak serigala di sekitar, belum lagi orang itu, Xuan Luo, Mo Xin curiga Xuan Luo akan bergerak jika dia menemukan kesempatan. Pada saat itu, semua kerja kerasnya akan menjadi milik Xuan Luo untuk dinikmati. Itu adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Mo Xin mengambil napas dalam-dalam dan niat membunuh yang melonjak di sekitarnya juga telah ditarik kembali. Matanya kembali menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen. Aku pasti akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke Grand Elder. Mu Chen mencibir, kamu boleh mencoba, kapan saja. Melihat Mu Chen dalam-dalam, Mo Xin tidak melanjutkan berbicara sebelum dia melambaikan tangannya dan pergi. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno bertukar pandang, karena mereka tidak mengharapkan Mo Xin, yang telah memerintahkan angin dan hujan sepanjang hidupnya, untuk benar-benar menanggung amarah setelah dipermalukan oleh orang berdosa dan pergi. Dia benar-benar putra King Yanjing, syukurlah dia orang berdosa. Atau dia mungkin pesaing kuat lainnya, selain Xuan Luo. Mereka bertukar pandang saat mereka merenungkan dalam hati sebelum dengan cepat bergabung dengan Xuan Luo. Pertempuran yang hampir pecah tiba-tiba berakhir, membuat banyak orang merasa kasihan. Lagi pula, jika kedua pihak bertarung, pasti akan ada satu yang kalah, yang mungkin bisa mereka dapatkan dari keuntungan. Ketika King Xuang dan rombongannya melihat ini, mereka juga memutuskan untuk pergi, karena mereka tidak berniat menyapa Mu Chen. Itu karena sikap acuh tak acuh Mu Chen telah menyebabkan sedikit penghalang di hati mereka. Namun, mereka bisa merasakan tatapan Mu Chen dari jauh ketika mereka berbalik. Mu Chen menatap King Xuang sebelum dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Jelas, dia juga merasakan bantuan mereka sebelumnya. King Xuang mengangguk ke arah Mu Chen sebelum pergi dengan King Ling dan partinya. Ayo pergi, tidak ada yang perlu ditonton lagi. Xuan Luo tersenyum ringan sebelum dia berbalik dan berbicara dengan Bai Siner di sampingnya. Nona Siner, saya yakin Anda akan tertarik dengan informasi saya. Memutar pupil hitamnya, Bai Siner tersenyum dengan cara yang dimanjakan. Apakah ini tentang 4 penguasa surgawi suci? Xuan Luo tersenyum saat dia berbalik dengan Bai Siner sedikit mengangkat bibirnya saat dia mengikuti. Melihat semua orang pergi, Mu Chen memegang piringan perunggu misterius di tangannya. Dari reaksi Mo Xin, yang terakhir seharusnya juga merasakan sesuatu dari dis ini. Tapi itu tidak sekuat Mu Chen, karena Mo Xin tidak menyentuhnya. Kalau tidak, Mo Xin tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Item ini harus dikaitkan dengan klan Buddha kuno dan bahkan mungkin terkait dengan leluhur klan itu. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mempelajari ini, Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Mu Chen, kamu benar-benar menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi. Wen Qingxuan berbicara dengan nada menggoda. Mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama. Namun Mu Chen telah menyebabkan masalah. Sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, bagaimana? Apapun. Dia secara alami bertanya tentang warisan dari 4 penguasa surgawi suci. Hanya saja dia menanyakannya dengan santai karena dia tidak berpikir bahwa Wen Qingxuan akan dapat memperoleh informasi dengan begitu cepat. Tetapi berbeda dengan harapannya, Wen Qingxuan mengangguk. Kamu punya beberapa, Mu Chen tercengang, bukankah efisiensi itu terlalu tinggi? Wen Qingxuan dengan serius menganggukkan kepalanya. Menurut informasi, akan ada pertemuan besok di kota, di mana informasi akurat mengenai 4 penguasa surgawi suci akan diungkapkan. Diungkapkan, Mu Chen mengerutkan alisnya. Mengapa ada orang yang mengungkapkannya dengan betapa berharganya informasi itu? Tidak gratis, tentu saja. Wen Qingxuan tersenyum sebelum dia membuka 5 jari pada Mu Chen. Biaya masuknya adalah 50 juta tetes sovereign spiritual liquid. Namun,
Mu Chen dan yang lainnya tidak membayar 50 juta tetes sovereign spiritual liquid yang disebutkan oleh Wen Qingxuan. Itu karena, ketika mereka tiba di pertemuan keesokan harinya, penjaga membiarkan mereka masuk setelah memverifikasi identitas mereka. Di aula yang rusak, Mu Chen dan yang lainnya melihat banyak tim berkumpul di sini dengan formasi yang kuat, bahkan yang terlemah pun memiliki penguasa bumi yang sempurna dalam tim. Di antara mereka, dia telah melihat Mo Xin, Xuan Luo, dan King Xuang, yang dia temui kemarin. Sepertinya biaya masuk dimaksudkan untuk menghalangi tim-tim yang mencoba mencari keuntungan. Mu Chen akhirnya mengerti alasannya. Tapi apa yang coba dilakukan oleh inisiator? Mengapa mereka membagikan informasi yang telah mereka kumpulkan? Mu Chen merajut alisnya segera setelah itu. Itu karena, dalam situasi umum, jika pemrakarsa memiliki informasi seperti itu, mengapa dia tidak ingin memperjuangkan harta itu sendiri dan mengungkapkannya untuk menarik lebih banyak pesaing? Mu Chen bertukar pandang dengan Luo Li dan Wen Qingxuan, dia bisa melihat keraguan yang sama di mata masing-masing. Meski ragu, mereka tetap diam menunggu karena keraguan itu akan terjawab setelah inisiatornya muncul. Pada penantian mereka, tim yang lebih kuat masuk dan seluruh aula menjadi sunyi di depan Mu Chen, dan sisanya melihat siluet berjalan ke aula di bawah pengawalan sebuah tim. Ketika orang itu muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Mu Chen juga mengarahkan kepalanya untuk melihat pria ramping itu. Dia memiliki sosok yang kuat dengan senyum cerah tergantung di wajahnya. Namun, cahaya yang sesekali berkedip di matanya menunjukkan betapa luar biasanya dia. Selanjutnya, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari orang itu. Di bawah perkiraannya, fluktuasi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembarang penguasa bumi sempurna. Orang itu tidak sederhana. Haha, karena semua orang ada di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Qin Bubai dari 3 Sekte Suci. Pria itu memandang semua orang, menangkupkan tinjunya dan tertawa. 3 Sekte Suci. Tatapan Mu Chen berkedip dengan keterkejutan di wajahnya. Dia juga pernah mendengar tentang Sekte 3 Orang Suci. Itu adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar yang bisa diperingkatkan di antara yang teratas. Itu karena, di 3 Sekte Sein, ada total 3 penguasa surgawi abadi. Meskipun tim tidak akrab dengan Qin Bubai, sepertinya orang ini memegang posisi yang bagus. Qin Bubai ini adalah murid utama dari 3 Sekte Suci. Dia sangat berbakat, sudah berada di alam penguasa bumi sempurna dengan kekuatan yang kuat. Dia bahkan memiliki ketenaran besar di dunia 1000 besar, Wen Qingxuan menjelaskan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dilihat dari akal sehatnya, Qin Bubai tidak kalah dengan Xuan Luo dan Mo Xin. Tidak heran dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Jurang suci primordial benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saudara Qin memotong kata-kata yang tidak perlu. Anda harus tahu alasan mengapa kita semua berkumpul di sini. Jadi, jika Anda memiliki informasi mengenai 4 warisan, beritahu kami, Xuan Luo berkata sambil tersenyum ringan. Ketika Xuan Luo berbicara, tim lain segera bergema. Qin Bubai tersenyum sebelum berkata, semuanya, saya memang tahu tentang 4 warisan, bersama dengan informasi akurat mereka. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, aula menjadi sunyi dan banyak orang memandang Qin Bubai dengan api di mata mereka. Tetapi lebih banyak dari mereka yang ragu, karena mereka jelas meragukan apakah itu kebenaran dan bertanya-tanya mengapa Qin Bubai ingin mengungkapkannya. Saya percaya semua orang pasti ingin tahu mengapa saya tidak pergi mengambil harta karun itu, mengetahui informasi dari 4 penguasa surgawi suci, dan malah mengungkapkannya. Melihat tatapan itu, Qin Bubai tersenyum. Sederhana, tenaga kerja 3 Sekte Suci kita tidak cukup untuk tugas itu. Lalu, yang mana dari 4 leluhur yang kamu kenal? Seseorang bertanya. Yang disebut 4 leluhur, berarti 4 penguasa surgawi suci yang meninggal di jurang suci primordial, termasuk leluhur dari klan Buddha kuno dan klan Roh kuno. Qin Bubai tersenyum, saya tidak berbicara tentang salah satu dari mereka, tetapi keempatnya, keempat warisan mereka telah muncul bersama. Seluruh aula menjadi gempar. Dengan banyak orang memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka, orang harus tahu bahwa keempat warisan itu sulit ditemukan, karena mereka akan terus bergerak. Mereka bahkan memiliki spiritualitas yang membuat sulit bagi orang lain untuk menemukannya.
Tapi sekarang, Qin Bubai mengatakan bahwa keempatnya muncul bersamaan, bagaimana mungkin mereka tidak percaya? Tidak ada yang perlu digertak, karena 4 warisan berisi sisa wasiat dari 4 leluhur. Jadi jika ada alasan bagi mereka untuk berkumpul bersama, itu bukan tidak mungkin, kata Qin Bubai. Alasan apa? Mu Chen bertanya. Qin Bubai memandang Mu Chen. Dia tidak menunjukkan penghinaan apapun untuk Mu Chen menjadi penguasa bumi yang lebih besar, karena dia tahu tentang konfrontasi antara Mu Chen dan Mo Xin kemarin. Apalagi yang bisa menjadi alasan 4 kehendak leluhur untuk bergabung bersama? Mendengar kata-kata Qin Bubai, Mu Chen merenung sebentar sebelum dia perlahan berkata, 4 Raja Langit yang jatuh. Apa yang dikatakan brothermu benar, warisan dari 4 Raja Langit telah bertemu dengan 4 leluhur. Qin Bubai berkata dengan ekspresi serius. Ketika dia berbicara, tidak hanya tim biasa, tetapi bahkan Xuan Luo dan Mo Xin memiliki perubahan ekspresi. Jadi itu masalahnya, dikatakan bahwa keempat leluhur dan Raja Langit telah jatuh, tetapi keinginan mereka yang tertinggal masih saling memandang sebagai musuh besar. Karena mereka telah bertemu bersama, mereka secara alami akan memanggil teman-teman mereka untuk menghancurkan sisa wasiat pihak lain. Mu Chen akhirnya mengerti alasannya. Meskipun kemungkinannya kecil, itu terjadi, jadi Mu Chen tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak. Ketika saya memasuki jurang suci primordial, saya menemukan badai duniawi yang mengirim saya ke lokasi 4 warisan. Saya mencoba masuk, tetapi saya terhalang oleh sebuah wasiat, yang seharusnya merupakan sisa wasiat dari salah satu dari 4 leluhur. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencari lebih banyak ahli untuk memasuki warisan. Sambil tersenyum, Qin Bubai memandang semua orang, jadi itu motifku. Mengapa surat wasiat keempat leluhur mengumpulkan orang? Mo Xin bertanya dengan nada gelap. Mu Chen mengangkat matanya dan melirik Mo Xin. Karena kehendak 4 Raja Langit juga telah memanggil banyak ahli dari klan Vian, jadi saya percaya bahwa mereka memiliki motif yang sama juga, untuk menghancurkan sisa wasiat dari 4 leluhur. Mendengar kata-katanya, banyak ahli menyipitkan mata. Jika itu masalahnya, maka bukankah itu berarti bahwa mereka harus menghadapi para ahli dari klan Vian untuk mendapatkan warisan dari 4 leluhur? Mu Chen tenang tentang ini, karena dia telah bertemu Si Tianyu dari klan Iblis Mayat. Jelas, Si Tianyu hanyalah salah satu ahli yang dikirim oleh klan Vian ke jurang suci primordial. Masalahnya kali ini agak terlalu besar. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Di masa lalu, ketika jurang suci primordial dibuka, meskipun mungkin ada pertarungan sesekali antara dunia 1000 besar dan klan Vian, itu adalah pertarungan kecil yang akan pecah saat bertemu satu sama lain. Tapi kali ini, jika mereka ingin mendapatkan harta karun terbesar, mereka harus berjuang dengan nyawa mereka. Luo Li, Ling Xi, dan yang lainnya mengangguk dengan ekspresi muram. Mereka awalnya ingin mencari harta karun, tetapi sekarang telah berkembang menjadi konfrontasi antara generasi muda dari dunia 1000 besar dan klan Vian. Klan Vian tidak terduga dan berbahaya, tetapi Mu Chen tidak berpikir untuk menyerah, selama dia bisa mendapatkan pagoda 8 divisi dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Bahaya apapun layak untuk diambil risikonya. Di aula, banyak tim yang percaya diri mengungkapkan tampilan ganas. Itu adalah warisan dari penguasa surgawi, dan jika itu berada di tempat lain selain jurang suci primordial, bagaimana mereka bisa mencelupkannya? Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan dapat menggunakannya untuk melangkah ke alam penguasa surgawi, menjadi salah satu eksistensi puncak di dunia 1000 besar. Alam penguasa surgawi, impian banyak orang di dunia 1000 besar. Qin Bubai sebentar melihat ke aula yang sunyi sebelum dia tersenyum. Jika ada orang yang tidak tertarik dengan warisan dari 4 leluhur, kamu boleh pergi sekarang. Tidak ada yang berbicara, karena tidak ada yang memilih untuk pergi. Siapapun yang bisa datang ke Secret Abyss yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun klan Vian tidak terduga, mereka hanya akan tahu hasilnya setelah mereka bertarung. Selain itu, tidak ada yang punya alasan untuk meringkuk dari pertarungan dengan klan Vian, musuh besar dunia 1000 besar. Qin Bubai diam-diam menunggu dan, melihat tidak ada yang pergi, senyum muncul di wajahnya saat suaranya terdengar, karena tidak ada yang berniat untuk mundur dari ini, tolong buat persiapan hari ini. Kami akan menuju warisan 4 leluhur besok. Petik 2. Ketika Qin Bubai selesai berbicara,
mata banyak ahli berkobar di aula. Ketika hari berikutnya tiba, titik berkumpul di pasar sudah ramai dengan banyak orang melihat tim yang dominan berkumpul sebelum menuju ke kejauhan. Gerakan skala besar menyebabkan kejutan di antara tim lain. Tetapi karena kekuatan mereka yang lebih rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai 4 warisan leluhur, belum lagi mengetahui alasan keributan ini. Namun, beberapa tim juga dengan cepat bergerak dan mengikuti di belakang kelompok besar dari jauh. Kelompok besar juga tidak memperhatikan mereka yang mengikuti mereka. Seperti yang dikatakan Qin Bubai, para ahli dari klan Vien akan berkumpul di 4 warisan leluhur, dan jika pertempuran pecah, orang-orang serakah itu yang akan menderita. Mu Chen, Wen Qingxuan dan 2 tim lainnya juga mengikuti di belakang kelompok besar, menjaga jarak aman dari tim lain, yang juga dilakukan oleh tim lain. Meskipun mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai satu kam, semua orang jelas bahwa keempat warisan itu tidak cukup untuk mereka semua. Jika saat itu benar-benar tiba, tim lain akan menjadi pesaing mereka. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menjaga kehati-hatian terhadap pesaing lainnya. Momentum ini benar-benar hebat. Mu Chen melihat momentum besar dan tidak bisa menahan nafas. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 10 tim elit di sini, dan mereka semua bisa dianggap yang terkuat di Primordial Secret Abyss. Itu berarti bahwa 4 warisan leluhur sangat berbahaya. Luo Li dengan lembut berbicara dengan ekspresi serius. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tahu bahwa bahaya bukanlah sesuatu yang warisan peri kupu-kupu roh pelet dapat dibandingkan dengan. Jika dia ingin mendapatkan pagoda 8 divisi, maka dia tidak hanya harus menghadapi para pesaing dari kam yang sama, dia juga harus berurusan dengan klan Vien. Situasi di 4 warisan leluhur tidak jelas, dan jika kita berpisah, jangan memaksakan diri, Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Luo Li. Luo Li juga memiliki misinya, untuk mendapatkan cahaya penyaluran roh kuno dari klan roh kuno. Tapi dia hanya penguasa bumi kecil, jadi dia tidak menimbulkan banyak persaingan di Abis Suci tempat penguasa bumi sempurna memerintah. Jika Luo Li tinggal bersamanya, dia akan bisa membantunya. Tetapi jika mereka berpisah karena alasan yang tidak diketahui, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Luo Li. Merasakan perhatian Mu Chen, Luo Li dengan ringan tersenyum dengan kecantikannya yang bersinar di wilayah ini sementara dia menganggukkan kepalanya. Yakinlah, aku tidak akan memaksakan diri. Selanjutnya, jangan meremehkanku hanya karena aku penguasa bumi kecil. Aku punya caraku sendiri. Luo Li dengan licik mengedipkan matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tertegun sebelum menganggukkan kepalanya. Karena Luo Li bisa mengucapkan kata-kata itu berarti dia pasti sudah siap. Jika tebakanku benar, wanita di samping Suan Luo seharusnya adalah gadis setengah suci dari klan roh kuno, dan tujuannya adalah cahaya penyalur roh kuno juga. Luo Li dengan lembut berbicara sambil mengalihkan pandangannya. Oh, Mu Chen menyipitkan matanya dan menemukan wanita menawan di samping Suan Luo. Dengan penampilannya, dia juga kecantikan kelas atas. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Intuisi seorang wanita, karena dia diam-diam menatapku berkali-kali. Luo Li tersenyum. Mu Chen terdiam saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum lemah. Intuisi seorang wanita benar-benar menakutkan. Mereka bahkan sangat sensitif terhadap tatapan tersembunyi itu. Wanita itu sedikit cerdik, Mu Chen berkata setelah merenung singkat. Meskipun dia tidak memiliki kontak dengannya, dia bisa melihat para ahli penguasa bumi sempurna di sekitarnya setiap saat. Dia tidak sama dengan Luo Li, karena banyak orang telah dikucilkan oleh Luo Li ketika mereka mencoba untuk mendekat tanpa berpikir sedikit pun untuk menarik orang-orang kuat di sekitarnya. Luo Li mengangguk sambil tersenyum. Sarana wanita itu benar-benar sesuatu. Jangan khawatir, aku akan waspada padanya. Mu Chen mengangguk, gadis setengah suci itu mungkin cerdik. Tapi Luo Li juga tidak bisa diremehkan. Luo Li bisa menarik klan Dewa Luo ke jalan yang benar dan naik berarti kecerdasannya sebanding dengan kecantikannya. Selama Luo Li waspada, wanita itu tidak akan bisa menimbulkan banyak ancaman bagi yang pertama. Ketika mereka berdua berbicara, mereka tiba-tiba merasakan bahwa kelompok itu mulai mempercepat. Jelas, yang memimpin, Qin Bubai telah mempercepat kecepatannya. Dengan demikian, mereka juga tidak melanjutkan obrolan dan mengikuti grup besar.
Mereka menghabiskan siang dan malam bepergian, dan ketika pemandangan malam menyelimuti, kelompok itu memotong gunung untuk beristirahat, menunggu pagi berikutnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Di bawah kecepatan ini, Mu Chen dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa kelompok itu mulai melambat menjelang senja hari kedua. Semuanya, kita akan segera mencapai tujuan kita, suara kuat Qin Bubai bergemuruh. Kelompok itu menjadi gempar saat tatapan melesat ke kejauhan dan melihat jurang tak berdasar di tanah. Ukuran jurang itu tak terlukiskan, melihat dari jauh, itu tampak seperti kawah besar yang tak terbatas, seolah-olah itu adalah lubang hitam yang membuat orang yang melihatnya merinding. Satu sisi jurang terang, seolah-olah ada matahari, di sisi lain, itu diselimuti oleh kegelapan yang tampak seperti dunia iblis. Saat cahaya dan kegelapan terus terkikis, ruang juga compang camping di bawah erosi dengan badai temporal yang menakutkan yang sesekali mengaum. Ini adalah jurang kejatuhan dewa, sementara Mu Chen dan yang lainnya sedang melihat jurang tak berujung dengan linglung. Suara Wen Qingxuan terdengar dari sisinya. Abis jatuh dewa, Mu Chen tercengang. Pada zaman kuno, 4 leluhur bertarung dengan 4 raja langit dari klan Vien di sini, dan jurang maut ini harus menjadi mahakarya mereka, kata Wen Qingxuan. Ini juga tempat mereka jatuh, tidak heran mengapa sisa wasiat mereka berkumpul di sini setelah puluhan ribu tahun, obsesi mereka pasti terlalu dalam, bersumpah untuk menghancurkan pihak lain. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat dia menyipitkan matanya untuk melihat kegelapan. Para ahli dari klan Vien pasti sudah mulai berkumpul di sana, kan? Saat mereka berbicara, kelompok itu mendekati perbatasan jurang dan mereka secara bertahap turun, sambil diselimuti oleh cahaya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya turun, mereka segera mendengar suara tuai yang sepertinya telah menembus waktu dan terdengar di benak mereka. Pembantu dari dunia 1000 hebat, kalian akhirnya di sini. Mu Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang, suara tua ini pasti salah satu dari 4 wasiat leluhur. Senior, apa yang Anda perlu kami lakukan? Qin Bubai berkata sambil menangkupkan tinjunya. Sisa wasiat Raja Langit 4 telah ditekan secara terpisah oleh kami berempat untuk menghapusnya seiring waktu. Mereka juga merasakan bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan. Jadi mereka telah memanggil klan Vien untuk menghancurkan penindasan kita dan membebaskan jiwa mereka yang tersisa. Jika mereka berhasil, mereka akan dapat membentuk koneksi ke klan Vien, dan jurang suci primordial akan ditarik ke alam iblis sepenuhnya, yang dapat mereka gunakan untuk menyerang dunia 1000 besar kita. Mendengar kata-kata itu, hati semua orang bergetar dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan ditarik ke alam iblis juga? Jadi kami membutuhkan bantuanmu untuk menghentikan Vien Clan agar tidak berhasil. Ketika suara itu mendarat, Mu Chen dan yang lainnya mengangkat kepala, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Setelah itu, mereka melihat sebuah pagoda yang menjulang tinggi dengan warna hitam dan putih yang jelas. Meski hanya memiliki 4 lapis, pagoda tersebut terasa tidak bisa dihancurkan. Setiap lapisan memegang sisa jiwa Raja Langit. Setiap jiwa yang lolos berarti salah satu dari kami berempat akan dimusnahkan. Jika 3 jiwa Raja Langit dilepaskan, pagoda 4 orang suci akan dihancurkan dengan keseimbangan yang hancur, dan Raja Langit akan dibebaskan. Saat dia berbicara, suara tua itu terdengar serius. Selama kalian bisa melindungi 2 lapis pagoda 4 Sein, kalian akan dapat mempertahankan keberadaan pagoda 4 Sein sampai mereka dihancurkan. Jadi gagal atau sukses semua tergantung kalian. Mendengar ini, banyak orang memiliki ekspresi muram, karena mereka tidak pernah menyangka situasinya akan begitu mengerikan. Ini praktis pecahnya perang. Siapapun yang dapat melindungi segel, dia akan dapat memperoleh warisan tingkat itu. Ketika suara itu bergema, banyak orang memiliki mata berseri-seri dengan api dan keserakahan yang padat. Apakah itu berarti bahwa orang yang berhasil akan dapat memperoleh warisan penguasa surgawi suci? Mengambil napas dalam-dalam, mata Mu Chen berkobar dengan api saat dia mengangguk ke kelompoknya dengan suara lembut, bersiaplah untuk pindah. Untuk pagoda 8 divisi, dia tidak takut, bahkan jika dia harus menghadapi Xuan Luo, Mo Xin atau bahkan klan Vien. Uang bisa menggerakkan hati seorang pria, dan kemampuan surgawi yang tak tertandingi bahkan bisa membuat seseorang mempertaruhkan nyawanya.
Ketika suara tua itu selesai berbicara, banyak tim terbang keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju pagoda 4 Sein. Ayo pergi juga, kelompok Mu Chen juga bergerak tanpa ragu-ragu. Di bawah kecepatan penuh mereka muncul di depan 4 Sein pagoda hanya dalam beberapa menit. Saat mereka mendekatinya, mereka bisa merasakan aura megah dari pagoda 4 Sein. Berdiri di depan pagoda, mereka merasa lemah seperti semut. Mereka hanya bisa melihat setengah dari pagoda 4 Sein, dengan setengah lainnya diselimuti oleh kegelapan tak berujung yang tidak berani mereka lihat. Pada saat ini, klan Vien harus dikumpulkan di sisi lain juga. Saat tim mendekati pagoda 4 Sein, gerbang pagoda perlahan terbuka dengan suara yang dalam yang terdengar seperti gemuruh guntur dengan aura kuno menyapu keluar. Ketika gerbang kuno dibuka, mata banyak tim berkobar. Tetapi tidak ada yang berani masuk dengan sembarangan dan mereka saling memandang. Asteris batuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya percaya bahwa semua orang sudah jelas sekarang bahwa kehendak leluhur itu menjelaskannya kepada kita. Kita harus menjaga 2 lantai pagoda, atau pagoda 4 Sein akan dirusak oleh sisa-sisa jiwa Raja Langit. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang bisa pergi dengan utuh. Sebagai penggagas misi ini, Qin Bubai berbicara sambil terbatuk. Semua orang menganggukkan kepala mereka pada kata-katanya setuju. Jadi saya menyarankan agar kita berpisah dan mencoba mempertahankan kekuatan bertarung tertentu di setiap level. Kita seharusnya tidak berkumpul bersama, karena tidak bijaksana untuk melakukannya. Arti di balik kata-kata Qin Bubai jelas. Dia menyarankan agar semua orang berpisah atau mungkin menyebabkan lapisan lain melemah. Selain itu, juga akan ada persaingan yang ketat antara satu sama lain. Saya dari klan Buddha kuno, jadi saya secara alami akan berada di lapisan tempat leluhur saya tinggal. Xuan Luo samar-samar tersenyum saat dia dengan jelas menyatakan niatnya. Sama denganku, kata Mo Xin sambil melirik Xuan Luo tanpa ekspresi. Qin Bubao tidak memberikan tanggapan apapun, tetapi merasa sedikit lega. Xuan Luo dan Mo Xin sama-sama lawan yang tangguh, dan selama mereka tidak berada di lapisan yang sama dengannya, akan ada peluang lebih tinggi baginya untuk mendapatkan warisan. Aku akan memilih lapisan leluhur surga yang meningkat, King Bubai tersenyum. Aku memilih leluhur tombak, seorang pria tegap menonjol dengan aura tak menyenangkan yang menyelubungi dirinya. Jelas, dia pasti telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan aura tak menyenangkan pada orang ini, Mu Chen tahu bahwa yang pertama pastilah pembunuh iblis, selanjutnya, dia juga harus menjadi pembunuh iblis tingkat tinggi yang asli. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi untuk leluhur roh agung. Seorang wanita cantik-cantik berbicara di samping Xuan Luo. Saat mereka menyatakan di mana mereka berdiri, tim lain juga membuat pilihan mereka. King Xuan, kakak Lingxi, dan Long Xiang harus mengikuti Luo Li ke lapisan leluhur roh agung. Mu Chen berbalik dan berbicara kepada mereka bertiga. Meskipun Luo Li memiliki keputusannya sendiri, Mu Chen masih memberinya anggota kuat dalam kelompok untuk alasan keamanan. Adapun dirinya sendiri, dia tidak terlalu membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki 3 murni, jadi dia memiliki keunggulan dalam jumlah, belum lagi dia masih memiliki tentara naga hitam bersamanya. Mendengar distribusi Mu Chen, Luo Li merenung sebentar. Tetapi dia tidak menolak, karena dia tahu bahwa Mu Chen mengkhawatirkannya, sesuatu yang membuatnya merasa hangat di hatinya. Kalau begitu kamu juga harus berhati-hati. Luo Li tidak banyak bicara, tapi menatap Mu Chen dengan perhatian penuh di matanya. Hanya dalam beberapa menit, semua orang di sana telah membuat pilihan mereka. Secara umum, ada penguasa bumi yang disempurnakan di hampir setiap lapisan. Secara alami, orang-orang itu juga akan menjadi pesaing terkuat untuk warisan. Mu Chen dan Luo Li juga telah menyatakan lapisan yang akan mereka tuju. Pilihan mereka tidak menimbulkan keributan, karena mereka hanya penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar, jadi tidak banyak orang yang memperhatikan mereka berdua. Namun, Xuan Luo dan Mo Xin mencibir saat mereka melihat Mu Chen. Di sisi lain, kecantikan cantik itu, Bai Siner, menatap Luo Li dengan matanya yang berkedip-kedip. Setelah distribusi selesai, mereka tidak bisa bertahan lagi dan mereka terbang keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka masuk ke pagoda kuno. Ayo pergi, Mu Chen melambaikan tangannya dan terbang ke pagoda 4 Sein dengan Luo Li dan sisanya mengikuti di belakangnya.
Ketika dia memasuki pagoda 4 Sein, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Detik berikutnya, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Itu adalah hutan dan gunung yang sunyi dengan semuanya mengering. Mu Chen hanya menyapu pandangannya sebelum melihat ke timur. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi samar tak terbatas yang membuatnya merasa sangat tertekan. Fluktuasi tak terbatas itu memiliki jejak dingin di dalamnya, yang tampaknya mengandung kejahatan yang tak ada habisnya. Hanya perasaan samar itu membuat Mu Chen merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya. Jiwa yang tersisa dan kehendak Raja Langit dan Leluhur harus ada di sana. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran, sepertinya dia harus bergegas ke sana sesegera mungkin. Jika tidak, para ahli dari klan Vian mungkin mengambil kesempatan dan menghancurkan penindasan untuk melepaskan jiwa sisa Raja Langit. Pada saat itu, seluruh lapisan ini akan hancur. Memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengetuk kakinya dan terbang ke cabang pohon yang tebal dengan siluetnya meninggalkan bayangan di hutan, berjalan dengan kecepatan penuh. Meskipun mungkin lebih cepat jika dia melakukan perjalanan melalui udara, itu juga akan membuatnya menjadi target yang menarik perhatian, sesuatu yang Mu Chen tidak ingin lakukan dengan klan Vian di sekitar lapisan ini juga. Untungnya, Mu Chen masih bepergian dengan kecepatan tinggi meskipun berada di hutan. Sosok kabur melintasi hutan, dan pada saat itu, ketika terbang melintasi wilayah ini, jantung Mu Chen tiba-tiba menjadi waspada dan dia langsung berhenti. Pohon kering di depannya tiba-tiba terbakar dengan api hitam dan suhu mengerikan yang memancar keluar, menyebabkan ruang di wilayah ini tiba-tiba terdistorsi. Saat api hitam berkobar, tepukan tiba-tiba terdengar dan Mu Chen melihat dua siluet perlahan keluar dari api. Mengarahkan pandangannya ke atas, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit saat dia melihat rambut dari kedua siluet itu berkobar dengan api hitam. Kami sebelumnya bertemu dua wanita dari dunia 1000 besar, dan bos mengejar mereka. Saya tidak pernah berharap bahwa kita masih akan bertemu dengan orang lain yang tidak beruntung. Kedua siluet dengan api hitam untuk rambut mereka memandang Mu Chen dengan kedipan dingin dan niat membunuh berkedip di mata mereka. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan kami. Menurut peringkat dunia 1000 besar mereka, dia hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, praktis seekor semut. Orang lain berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Mu Chen tanpa emosi di matanya. Klan Vian, alis Mu Chen terangkat saat dia tersenyum sambil melihat kedua orang itu. Dalam persepsinya, kekuatan keduanya tidak lemah. Mereka berdua berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Namun, mereka sebanding dengan penguasa bumi sempurna biasa. Salah, kami dari klan Iblis Api. Klan Vian adalah nama yang diberikan oleh dunia 1000 besar Anda kepada kami. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Apapun, siapa yang peduli dengan namamu ketika kamu akan mati? Kedua ahli dari klan Iblis Api tertegun sebentar sebelum mereka tertawa, memberi Mu Chen pandangan yang lebih dingin. Aku akan membakarnya sedikit demi sedikit dengan api iblis nanti. Salah satu dari mereka memiringkan kepalanya ke samping dan menyatakan dengan brutal. Benar, seperti apa penampilan kedua wanita yang kalian berdua bicarakan sebelumnya? Mu Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Terhadap pertanyaannya, dua ahli dari klan Iblis Api menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jelas, mereka tidak berniat memberitahunya informasi ini. Sepertinya aku hanya bisa dengan paksa merobek bibirmu. Mu Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Api hitam menyembur keluar dari dua ahli klan Iblis Api seperti gunung berapi. Saat api iblis tersapu, petak-petak hutan dibakar. Bodoh, kami akan membiarkanmu memohon kematian nanti. Api iblis yang dahsyat menyapu saat kedua siluet itu menerkam bersama dengan gelombang panas terik yang menyelimuti Mu Chen. Mereka berdua sangat licik. Bahkan jika Mu Chen hanya tampak sebagai penguasa bumi yang lebih besar, mereka masih menyerang bersama dengan sangat hati-hati. Namun, Mu Chen samar-samar tersenyum menanggapi mereka. Mengambil keuntungan dalam jumlah, Mu Chen juga terbang keluar dan dua ahli dari klan Iblis Api tiba-tiba menyipitkan mata mereka ketika mereka melihat dua siluet serupa di samping Mu Chen saat dia dengan ganas menyerang mereka. Kotoran, seketika, hati mereka berdua dari klan Iblis Api tenggelam. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang dinding logam kali ini. Terima kasih telah menonton.